2022. Wow, ya kayaknya bentar lagi nih teman-teman ya. Tinggal menghitung hari, menghitung waktu aja sebentar lagi. Dan pastinya setiap tahun itu akan berasa terus-terusan cepet dan cepet kayak nggak kerasa gitu kan. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan akhirnya tahun demi tahun. Ada apa sih sebenarnya di setiap tahun baru gitu kan ya. Apalagi di 2022 ini sampai pada kadang-kadang tuh kayak apa namanya, ramalan, sio dan apa segala sesuatunya tuh pada laku laris manis banget gitu ya, tiap tahun cia. Oke, untuk kali ini Oracle Card Indonesia bakalan bacain ya readingan buat 2022. Nah, ini bisa dijadiin bahan pertimbangan ya untuk kita berubah ke arah yang lebih baik lagi. Jangan dijadikan sesuatu hal yang membuat teman-teman aduh takut gitu kan, karena di sini nggak nakut-nakutin ya teman-teman ya. Jadi diputar berkali-kali pun juga nggak apa-apa, karena ini bisa dijadikan apa ya, semangat atau motivasi buat teman-teman buat menghadapi 2022. Jadi apapun yang terjadi ya setiap tahun, mau kayak gimana dan seperti apa ya, tetap percaya dan pasrah sama alam semesta ini. Jadi untuk teman-teman ya tetap semangat, jangan kehilangan harapan. Mau kayak gimana pun ya, ayo kita sama-sama sharing ya, dengerin, ambil makna positifnya dan semangat selalu, baik di tahun ini maupun di tahun-tahun nantinya ya. Oke, kita mau baca apa nih di hari ini ya. Nah, ini sebenarnya dikumpulin dari komennya teman-teman kapan hari ya. Thank you udah ngasih saran ya semua. Ini udah disortir yang kira-kiranya oke gitu ya. Semoga oke teman-teman ya. Ada 9 poin. Wih, banyak banget ya. Dan semoga ini cukup membantu teman-teman ya buat ngejalanin hari-hari di 2022. Dan yang di hampir tahun 2022 ini masih belum pada subscribe ya channel keren ini cia. Keren. Oracle Card Indonesia channel dan Oracle Voice Indonesia. Ayo segera ya teman-teman ya, segera di subscribe ya channel yang keren ini, asik. Still in the channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, for we subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. 2022 ya untuk teman-teman Sagittarius. Sekarang ini udah gilirannya teman-teman Sagittarius, kita bakalan bacain ya. Di 2022 ini warnanya apa sih buat teman-teman Sagittarius? Asik ya. Ada banyak topik yang akan kita bahas di saat ini ya buat teman-teman Sagittarius di 2022. Jadi stay tune in this channel and don't go anywhere teman-teman ya. Oke, karena ini untuk banyak orang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bantu ya Oracle Card Indonesia untuk juga bisa fokus bareng ya, oke. Teman-teman, yang pertama kita baca untuk general reading ya. Warnanya apa sih ya buat teman-teman Sagittarius di 2022 ini? Oke ya. Alright. Teman-teman Sagittarius di hari ini ada hari ini, tahun ini ya 2022 ya. Di tahun 2022 ini warnanya apa sih ya? Coba kita lihat. Okay, alright, and then this one, and then the other card ya. Oke, teman-teman ya, kita coba lihat nih ya 2022 ini warnanya apa sih buat teman-teman Sagittarius ya. Berwarna-warni kah ya, atau warnanya hanya satu warna aja atau banyak warna nih? Ya, seperti itu teman-teman ya. Diwarnai dengan apa nih ya? Diwarnai dengan kesensitivitasan nih teman-teman ya. 2022 ini teman-teman ya, ada yang namanya hal-hal dimana teman-teman mesti belajar untuk menerima ya. Menerima apa? Situasi dan kondisi, menerima dirinya teman-teman sendiri gitu. Hal kayak gini yang akan mewarnai 2022 nya teman-teman Sagittarius. Sabar juga ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari reality dulu ya. Reality ini berkaitan dengan apa sih? Dengan hal-hal dimana ketika kita ya kan membatasi diri kita sendiri dengan aturan-aturan yang kita buat ya, atau kita terbatas ya sama hal-hal yang mungkin mengungkung kita ya di dalam kehidupan kita, entah itu dari lingkungan ataupun dari dirinya kita sendiri yang dekat-dekat sama kita ya. Ini kita diingetin banget supaya apa? Realistis gitu teman-teman ya, realistis untuk bisa melihat segala sesuatu hal itu dengan senyatanya ya, dan juga bebaskan dirinya teman-teman dari
dari apa? Dari aturan-aturan yang teman-teman ikat sendiri untuk dirinya teman-teman gitu. Artinya kita juga mesti menyadari ya kan, jangan punya standar terus ya kan, standar untuk orang lain. Artinya untuk diri sendiri sih it's okay fine ya. Kalau memang itu bukan sesuatu yang membuat teman-teman jadi kerepotan sendiri ya fine ya dilakuin. Tapi kalau misalkan ini jadi merepotkan diri sendiri ataupun malah jadi merepotkan orang-orang di sekitarnya teman-teman, ya ini sebaiknya teman-teman juga mesti belajar ya, untuk apa? Untuk bisa aware, untuk bisa sadar diri bahwa ya ada hal dimana sesuatu hal itu nggak bisa kita kontrol dalam hidupnya kita sendiri, apalagi ini berkaitan dengan orang lain teman-teman ya. Menyadari bahwa yang namanya manusia itu punya yang namanya keterbatasan, keunikannya masing-masing, punya sisi yang menarik masing-masing, atau punya sesuatu hal yang mungkin oke, yang ini aku masih belum bisa nih, masih kurang nih di sini gitu kan, tapi punya namanya pasti keunikannya masing-masing. Jadi kita juga mesti aware ya, belajar juga untuk beradaptasi teman-teman ya, jangan semaunya sendiri. Kalau 2022 ini teman-teman warnai dengan semaunya sendiri, menurut aturannya teman-teman akan sangat kerepotan sekali ya, apalagi kita memaksakan kehendak kita sama orang lain. Yang repot bukan hanya orang lain aja, tapi ya kan diri sendiri juga akan jadi repot. Itu sebabnya ada yang namanya kartu ini teman-teman ya, ada kartu sensitivity ya. Dari sensitivity ini berkaitan dengan apa? Dengan kesensitivitasannya kita sendiri teman-teman ya. Artinya mungkin saja orang lain nggak apa-apa sebenarnya, tapi kita baper-baperan sendiri. Nah ini juga bisa ya. Ya 2022 ini jangan diwarnai dengan baper-baperan teman-teman ya. Tapi ya kan, kalau ya misalkan secara intuisi kita peka banget, terus habis gitu secara perasaan kita kayak bener-bener diarahkan gitu ya sama alam semesta ini pun juga kita nggak boleh memaksakan orang lain teman-teman seperti ini ya. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan ya pada waktu ada masa dimana teman-teman mengalami satu hal yang bener-bener kayak perasaannya, emosi dirinya gitu kan bener-bener sensitif banget ya, akan jauh lebih baik kalau misalkan teman-teman mengambil langkah untuk bisa melindungi dirinya teman-teman dari sisi-sisi negatif yang mungkin tercipta karena kepekaan ini teman-teman. Ingat, jadi peka itu bagus, tapi kalau misalkan terlalu berlebihan ya ini dekat banget sama halu ya. Ya kayak gitu teman-teman ya. Jadi hindari untuk sementara waktu ya kan, kayak kebisingan, keramaian, kayak apa ya, kalau misalkan selama ini mungkin terlalu aktif banget di medsos gitu kan, tapi malah di medsos itu kita ngelihat status dan malah kita jadi pingin kepo, terus akhirnya malah jadi hidupnya malah jadi nggak karuan, secara emosi malah berantakan ya. Stop ya. Tahun 2022 ini lindungi dirinya teman-teman dari hal-hal yang toksik ya, hal-hal seperti itu. Oke. Selanjutnya kalau misalkan kita lihat ini adalah mengenai receptivity ya. Receptivity adalah mengenai penerimaan sebenarnya teman-teman. Penerimaan terhadap apa? Terhadap situasi dan kondisi ini juga bisa, dan juga teman-teman diingetin banget untuk lebih seimbang teman-teman. Lebih seimbang tuh kayak gini. Ada kalanya kita memang memberi terus memberi, ya itu lebih baik lah ya memberi, tetapi izinkan juga untuk diri kita menerima, karena ini dengan kita bisa menerima ya kita bisa yang namanya meningkatkan intuisi kita, energi kita, dan malah kemampuan kita untuk menolong orang lain loh teman-teman ya. Coba ya teman-teman pikirkan, ketika kita menerima berkah ya dari alam semesta ini ya, banyak gitu kan, kita malah justru bisa menyalurkan bantuan-bantuan ini atau kelimpahan ini ke orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan teman-teman. Jadi jangan takut untuk menerima ya, jangan takut untuk menerima, jangan merasa sungkan atau seperti apa gitu kan. Kalau emang ada waktunya untuk bisa menerima, termasuk kelimpahan, termasuk bantuan dari orang lain, ya terimalah hal tersebut. Ini mungkin akan repot di tahun 2022 ya, ada kerepotan di sana, artinya hal-hal yang membuat teman-teman berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat gitu kan ya, daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi
apapun itu, ini pasti ada yang namanya proses pembelajaran di sana teman-teman ya. Jadi belajar untuk minta bantuan kalau emang bener-bener kerepotan banget di tahun 2022 ini, ada masanya ya, bener-bener repot banget ya, mintalah bantuan ya, nggak usah yang namanya merasa kayak gimana ya, nanti aduh ya kalau misalkan kayak gini, kalau nggak gimana, ya udah yang penting udah berusaha minta bantuan gitu. Kalaupun nggak dibantu juga nggak apa-apa gitu, yang penting kita sudah merasa bahwa oke, kalau misalkan aku kerepotan berarti ini saatnya aku meminta bantuan. Nah ini udah bagus, ini sudah satu kesadaran yang bagus banget ya. Jadi bukan merasa dirinya lemah, itu bukan gitu, tetapi merasa menerima keadaan bahwa oh ya ada masanya ternyata aku butuh yang namanya bantuan. Nah ini bagus, ini justru kalau misalkan kita menyadari hal seperti ini ya, dan tidak terlarut dalam egonya kita ya, dan gak maksa-maksa diri kita, ini malah justru bagus. Kita malah justru akan mendapatkan kekuatan yang entah dari mana, pastinya dari alam semesta ini ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi akan jauh lebih baik untuk dirinya kita sendiri ketika kita mengakui perasaan kita ya, apapun itu. Ini malah justru akan membuat ya kan, emosi-emosi yang mungkin selama ini terpendam ini malah jadi rilis teman-teman, malah bisa lepas gitu. Nah ya tergantung sama teman-teman nih, kesempatannya ada di 2022 ya untuk belajar ya, tergantung sama teman-teman ya mau apa enggak ya. Seperti itu. Di tahun 2022 juga akan diwarnai untuk teman-teman jauh lebih sabar ya di proses tersebut. Mungkin ada orang-orang yang membutuhkan bimbingan atau bantuan ya. Orang-orang ini mungkin juga anak-anak kecil juga ya teman-teman ya, atau orang-orang ya sekitarnya teman-teman juga ya, termasuk orang tua, termasuk siapapun ya. Ini akan jauh lebih baik kalau misalkan di 2022 ini teman-teman juga menjalin koneksi secara emosional ya, barengan sama orang-orang yang teman-teman sayangi. Nah kayak gitu ya, jadi luangkan waktu bicara dari hati ke hati ya. Kalaupun ada problem-problem dengan anak-anak gitu kan, atau dengan orang-orang yang ada di sekitarnya teman-teman ya kan. Nah ini dia perlu yang namanya diselesaikan dengan baik ya, diselesaikan dengan heart to heart ya, hati ke hati, bicara dengan meluangkan waktu lah ya. Jangan dianggap sesuatu yang sepele teman-teman, atau dianggap sesuatu yang benar-benar kayak bikin naik pitam gitu ya, jangan. Tapi ini seperti kayak kita belajar gitu, seperti kita belajar untuk bisa lebih sabar lagi, untuk bisa membimbing, untuk bisa saling menyembuhkan gitu ya teman-teman. Oke? Ini diwarnai hal-hal yang menyenangkan sih ya, asalkan bisa yang namanya teman-teman jaga kesensitivitasan atau kepekaannya ini supaya tidak berlebihan, ini akan jadi baik ya. Oke, teman-teman Sagittarius ya, di 2022 ini masih harus membimbing banyak orang juga ya, masih harus masih banyak mengayomi orang juga ya. Itu sebabnya mungkin ada kecapean ya, ada apa gitu kan di 2022 ini, tapi ya ini berhenti dan biarkan orang lain juga membantu teman-teman. Oke. General reading ya untuk teman-teman Sagittarius di tahun ini. Sekarang kita menuju ke kesehatan. Belum kesehatan ya, tapi ke keberuntungan dulu. Keberuntungan di 2022 ya buat teman-teman Sagittarius. Kita baca ya, kita pakai marmit ya teman-teman ya. Keberuntungan untuk teman-teman Sagittarius di 2022 ada apakah gerangan? Coba kita lihat ya. Oke, coba kita lihat keberuntungan di 2022 untuk teman-teman Sagittarius. Ada Halikan. Halcyon ya. Ada Halcyon ya. Coba kita baca. Ini keberuntungan yang luar biasa loh teman-teman. Ini ada perubahan ya kan, ada perubahan gede banget ya, ada perubahan yang sangat besar sekali ya. Dan perubahan ini mengarahkan teman-teman ke arah yang positif. Perubahannya perubahan yang positif. Nah ini tergantung nanti perubahan apa ya, bisa jadi di perubahan kehidupannya teman-teman ya, yang mungkin selama ini stuck
stuck gitu aja gitu kan. Ini ada perubahan yang luar biasa ya. Yang jelas ini perubahannya ke arah positif. Jadi bukan perubahan ke kayak misal kancuran kayak apa gitu, bukan ya. Tapi ini perubahan yang positif banget buat kehidupannya teman-teman di 2022 ini. Ada perubahan yang besar ya. Perubahan gede banget lagi ya ke arah yang positif ya, luar biasa loh teman-teman ya. Oke, ini untuk keberuntungan yang akan teman-teman dapatkan di 2022 ini ya. Perubahannya seperti apa nanti tergantung sama teman-teman ya. Ini hal yang sudah teman-teman tunggu-tunggu selama ini. Hal yang benar-benar sudah stuck banget selama ini dan kayaknya nggak ada harapan, dan ternyata 2022 ini ada perubahan gede. Nah, di sana teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada kesehatan ya. Kesehatan kita baca, kita pakai ego ya. Kesehatan kita pakai emotional guiding oracle teman-teman ya. Kesehatan untuk teman-teman Sagittarius ya. Kesehatan untuk teman-teman Sagittarius. Coba kita lihat ya, kesehatan buat teman-teman Sagittarius ada kindness. Oke, kalau misalkan kita bicara mengenai kesehatan ya, dan yang keluar kindness ini adalah belajar melakukan yang terbaik buat menjaga kesehatannya teman-teman ya. Yang terbaik, yang semaksimal mungkin teman-teman bisa lakukan gitu. Jadi jangan separuh-paruh gitu loh, separuh-separuh hati. Apalagi kalau misalkan oke lah olahraga gitu ya, tadinya seminggu sekali udah bagus nih ya, udah mau gitu kan, terus habis gitu bisa mundur lagi 2 minggu sekali, habis gitu 3 minggu sekali, sebulan sekali, lama-lama setahun sekali olahraganya ya kan. Melakukan yang terbaik adalah semaksimal mungkin teman-teman bisa lakukan ya, lakukan gitu kan. Apalagi ini untuk yang namanya menjaga kesehatannya teman-teman sendiri gitu. Kalau misalkan kita sendiri nggak ngejaga, terus siapa yang ngejaga? Terus habis gitu kalau misalkan kita nggak ngejaga kesehatan kita dan ternyata ya kan kita jadi sakit ambruk dan kita nggak bisa apa-apa, kerja juga nggak bisa, terus gimana dong nasibnya ya kan? Hal-hal kayak gitu ya teman-teman ya. Yuk lakukan yang terbaik buat jaga kesehatan ya, semaksimal teman-teman mampu. Oke, selanjutnya ada karir dan keuangan ya. Karir dan keuangan kita akan bacakan ya, pakai Ferry ya teman-teman ya. Karir dan keuangan, karir dan keuangan ada. Oke, ada apa ini? Coba kita lihat karir dan keuangan ada apa ya, coba kita lihat nih, ada juggler, and then ada leap, ada ada sport. Alright, ini untuk karir dan keuangan ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita melihat ya ini dari sini ya, naik dan turunnya ya karirnya teman-teman, keuangannya teman-teman ya kan. Karir mungkin akan ya segitu gitu ya teman-teman, tetapi untuk keuangan ya ini kadangkala kan naik dan turunnya. Ada masa dimana ini berkecukupan baik gitu kan, ada tambahan-tambahan, tapi ada masa dimana benar-benar surut, benar-benar bingung mau ngapain dan kayak gimana gitu. Tapi ya di tahun 2022 ini teman-teman ada banyak sekali bantuan-bantuan yang akan hadir. Ada bantuan yang akan nongol banyak nih di 2022 ya. Mungkin kalau misalkan 2021 ya kan ini agak kesusahan, tapi ini 2022 ini ada aja yang bantu gitu loh teman-teman ya. As long as teman-teman sebenarnya melakukan satu langkah-langkah yang nyata atau satu melakukan tindakan yang nyata teman-teman. Jadi gini, hidup ya kan itu ada pasang ada surutnya, ini wajar banget, ini adalah sesuatu hal yang sangat wajar banget teman-teman ya. Tetapi akan jadi nggak wajar ya kalau misalkan cuma diem aja pas waktu surut dan tidak melakukan satu tindakan yang nyata ya. Walaupun ya di tahun 2022 ini banyak yang namanya bantuan yang akan hadir, bukan berarti lalu teman-teman juga malas-malasan atau enak-enakan ya. Tetap melakukan yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan dan melangkah secara nyata. Jadi kalau misalkan punya impian, punya keinginan ya diwujudkan hal tersebut. Mungkin ini butuh yang namanya perjuangan, tapi ada bantuan gitu loh
ya, seperti itu. Kalaupun di keuangan juga sama teman-teman ya, mungkin saja sudah berusaha semaksimal mungkin ya kan, tapi masih belum ada hasilnya. Nah ini pun pada saatnya ini akan ada bantuan ya, dari segi materi juga ada bantuan nih teman-teman ya. Oke, ini untuk karir dan keuangan ya. Selanjutnya ada untuk relationship. Kita baca untuk relationship ya. Relationship untuk teman-teman Sagittarius di tahun 2022 ya. Relationship untuk teman-teman Sagittarius di 2022 ya. Relationship untuk teman-teman Sagittarius di 2022 ada apa nih? Oke, alright. Oke. Oh, right. Ini sebenarnya quiet aman ya, relatif aman ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat dari sini ya, kita lihat ini ada guardian. Guardian ini sebenarnya bercerita mengenai teman-teman dan pasangannya teman-teman ini sebenarnya baik-baik aja ya, terlindungi lah ya, alam semesta ini melindungi hubungan ini sebenarnya. Nah ya seperti itu. Jadi ada perlindungan ya dari alam semesta ini dari untuk hubungan ini ya. Jadi ya emang dijaga bener-bener ya, menjaga diri kita dan pasangan kita serta keluarga kita. Jadi jangan pernah takut ya, ini untuk masa depan dari hubungan ini sebenarnya nggak apa-apa, aman-aman aja ya, seperti itu. Karena hal-hal yang buruk tuh udah lewat ya. Mungkin 2021 tuh bener-bener kemarin-kemarin tuh bener-bener pelajaran yang luar biasa, atau ada hal-hal yang memang bener-bener luar biasa banget naik turunnya gitu ya. Tapi untuk tahun ini sih quiet atau relatif aman teman-teman ya untuk relationshipnya teman-teman. Nah ini dua kartu yang nyambung banget ya. Setnya ini juga sama ya kan, ini juga kayak sesuatu hal yang memberitahukan bahwa kita tuh benar-benar aman banget. Jadi jangan khawatir sama masa depan dari hubungan ini teman-teman ya, karena ini akan baik-baik saja. Nah seperti itu, as long as sebenarnya teman-teman teman-teman tahu gitu ya apa yang mau dijalani. Jadi gini, intinya sebenarnya hubungan ini baik-baik aja, cuman kadangkala teman-teman sendiri ini masih ragu ya, seperti itu. Jadi ini dia yang perlu dipertanyakan adalah teman-teman sendiri ya, apakah ya ini sudah sesuai dengan maunya teman-teman gitu kan, apakah segala sesuatu hal yang berjalan di hubungan ini sudah sesuai dengan komprominya berdua. Nah hal kayak gini loh, apakah ini adalah sesuatu yang worth it untuk dijalani. Nah hal-hal seperti ini yang teman-teman akan selalu pertanyakan di 2022. Tapi sebenarnya ya kalau misalkan kita mau lihat dengan fair ya, dengan baik ya, sebenarnya ini nggak ada apa-apa gitu, sebenarnya ya baik-baik aja, cuman kadangkala keraguan-keraguan tersebut itu muncul. Nah jadi untuk teman-teman ya disetelin dulu, artinya diyakinkan ya dirinya teman-teman ini seperti apa gitu ya. 2022 nih teman-teman, relationship. Selanjutnya ya kita akan baca buat relationship udah, berarti sekarang single ya. Oke, single kita baca buat teman-teman single ya. Di tahun 2022 ini ada nggak sih potensi ya kan untuk dapet jodoh gitu buat yang single ya. Kalau misalkan pun ada potensinya ya, ini kayak gimana gitu ya, sosoknya tuh sosok yang kayak gimana dan seperti apa, kita baca ya teman-teman ya. Oke, ada wisdom. Wow, ini ya, ini sebenarnya gini teman-teman ya, teman-teman bisa nggak sih dapet jodoh? Bisa banget gitu, ini sangat bisa teman-teman ya, potensinya ada, tergantung sama teman-teman mau berusaha apa enggak gitu. Artinya ya bisa berusaha apa enggak tuh kayak gini loh, oke, aku pengen jodoh nih, tapi nggak pernah yang namanya bergaul, nggak pernah yang namanya aktif, nggak pernah yang namanya kenalan sama orang, terus gimana dapet jodohnya gitu kan kalau kita nggak perluas circle-nya. Emangnya kalau misalnya kita diem aja di rumah aja gitu kan, mengurung diri terus jodohnya datang, itu kan juga nggak bisa teman-teman ya. Mau nggak mau juga kita mesti belajar untuk punya pergaulan gitu kan, atau bergaul, atau ya ketemu dengan siapa atau kayak gimana, kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi ada yang dilakukan, hal-hal yang nyata dilakukan kayak gitu
Jadi jangan juga ngarep kalau misalkan dapat pasangan tiba-tiba jebret dari langit datang gitu kan, terus habis gitu happy ending and then happily ever after gitu ya. Ya nggak bisa lah teman-teman ya, tetap harus berusaha juga. Namanya juga kita masih di dunia manusia gitu kan ya. Dan ketemunya juga masih manusia, jadi ya kudu berusaha juga ya, perluas circle-nya teman-teman, berusaha lah melakukan satu tindakan yang nyata kayak gitu ya. Dan kalaupun ini ketemu ya sama jodohnya, ini ciri-ciri atau fisiknya ya, ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri dari karakternya ya kan, ini orangnya tuh stabil banget teman-teman ya, artinya sopan, secara emosional juga dia stabil ya, berkeyakinan yang kuat ya, punya iman yang apa ya, no, berkeyakinan yang kuat, lebih ke kayak gitu ya, lebih punya keyakinan dan kepercayaan yang kuat banget. Tapi di sisi lain ini orang kaku banget teman-teman, dan juga jaim, peduli sama image-nya banget. Kalau secara usia ya ini bisa jadi sama atau lebih tua usianya kayak gitu ya. Ini ciri-ciri buat teman-teman yang single. Semoga di tahun ini kita melepas kesinggelan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ya ada pertanyaan, karma apa sih yang akan didapatkan oleh teman-teman Sagittarius di tahun ini? Karma apakah yang akan teman-teman dapatkan ya teman-teman Sagittarius di tahun 2022 ini ya? Apa ini? Coba lihat. Ada love ya. Ini ada potensi-potensi apa coba ya? Potensi-potensi merasa nggak disayangi, merasa nggak dicintai, merasa nggak dimengerti teman-teman ya. Tapi ya teman-teman boleh belajar buat apa? Untuk bisa sayang sama dirinya teman-teman sendiri ya, membuat dirinya sendiri komplit, fulfill ya, terpenuhi secara bahasa cita ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi perlu usaha nih teman-teman ya. Karena mungkin aja di tahun ini ya ada potensi-potensi kita merasa ada perasaan nggak disayangi, merasa nggak dicintai, dan merasa nggak dimengerti. Tapi ini bisa ditanggulangi dengan cara apa? Kita memenuhi bahasa cintanya kita sendiri, supaya apa? Tidak mengais-ngais cinta, tidak mengais-ngais perasaan-perasaan ke orang lain kayak gitu ya. Oke, teman-teman, selanjutnya ini yang paling penting ya, this is the most important thing ya. Saran-saran untuk menghadapi tahun 2022. Nah, saran-saran ya untuk teman-teman menghadapi tahun 2022 ini ya. Saran-saran untuk teman-teman Sagittarius menghadapi tahun 2022 ini, kita baca untuk 3 kartu ya. Coba kita lihat untuk 3 kartunya, ada transformation, ada growth, and then ada illusion teman-teman ya. Kita coba baca satu-satu ya untuk sarannya. Kalau untuk tahun 2022 ini ya, untuk teman-teman Sagittarius ini diingetin kalau misalkan pada saat kita jatuh ya kan, jangan pernah kehilangan harapan, jangan pernah kehilangan impiannya teman-teman, dan jangan pernah kehilangan keberaniannya ya. Tetap punya harapan, tetap berani teman-teman ya. Toh nanti ada masanya, gitu kan. Kalau misalkan ada masa tuh nggak selalu yang namanya surut terus teman-teman ya. Ada kalanya nanti kita akan merasakan juga yang namanya pasang itu seperti apa ya. Kita diingetin pada waktu down ya, jangan kehilangan harapan, tetap punya harapan, tetap punya keberanian ya teman-teman ya. Dan juga kalau misalkan kita berada di saat yang baik ya, berada di atas teman-teman, belajar juga untuk selalu rendah hati dan berpandangan jauh ke depan kayak gitu ya. Ada waktunya, segala sesuatunya itu ada waktunya. Di tahun 2022 ya, ini ada potensi up and down teman-teman secara emosional. Dan jadi untuk tahun ini juga kita mesti belajar buat apa? Belajar untuk lebih terbuka, bisa mengekspresikan diri ya teman-teman ya, mengekspresikan diri lebih terbuka lagi, jadi lebih apa adanya. Dan juga belajar untuk mengendalikan mood teman-teman ya, jangan sehari begini, besoknya begini, besoknya lagi begini ya, bikin pusing juga ya.
Ya, selain bikin pusing diri sendiri, lingkungan sekitarnya juga ikutan pusing, ya kan, kayak gitu. Jadi ayo belajar kontrol diri ya, kontrol mood, kendalikan diri yang baik teman-teman, dan belajar untuk jauh lebih terbuka lagi. Banyak-banyak berbuat baik di tahun 2022 ini teman-teman ya. Jadi nggak cuma di tahun 2022 juga ya berbuat baik, tapi setiap tahun, setiap hari, setiap saat ya berbuat baik teman-teman. Karena ya apapun yang akan kita tabur ya itulah yang akan kita tuai ya. Ingat yang namanya hukum karma itu tetap yang namanya berlaku. Dan juga di 2022 ini hati-hati terjebak ilusi ya. Apalagi kalau misalkan ilusinya ini berasal dari pikirannya teman-teman sendiri, butek sama pikiran sendiri, ribet sama pikiran sendiri ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati terjebak ilusi, hati-hati terjebak juga janji-janji manis yang mungkin dilontarkan dan apa dan sebagainya gitu teman-teman ya. Kudu mawas diri juga, menjaga diri juga dari hal-hal yang toksik ya. Dan pikiran-pikiran yang toksik, pikiran-pikiran yang terlalu larut dalam ilusinya sendiri dan malah nggak bisa aware gitu ya. Belajar untuk lebih aware lagi, oke ya teman-teman. Ini 2022 untuk teman-teman Sagittarius. Semoga di 2022 ini adalah jadi tahun yang luar biasa buat teman-teman Sagittarius untuk melakukan satu perubahan yang besar dan merasakan satu perubahan yang besar dalam hidup. Sama seperti Oracle Card Indonesia ya, yang juga mengalami perubahan yang luar biasa berkat supportnya teman-teman, dukungannya teman-teman dari mulai Maret sampai sekarang, dari 0 subscriber sampai luar biasa punya teman ya, punya teman banyak ya. Tadinya gak punya teman, sekarang udah punya teman banyak. Thank you so much ya buat dukungannya teman-teman Sagittarius, dan semoga di tahun 2022 ini ya kita bersama melangkah ke arah yang lebih baik lagi. Alright, thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great year. Bye.